and welcome back. Pada video kali ini kita akan bicara mengenai hukum kehidupan yang ketiga, bahwa makhluk hidup itu tidak bisa dipisahkan dari materi pembuatnya. Kita akan bicara mengenai tanah kembali ke tanah dan roh kembali kepada penciptanya. Ini adalah hukum kehidupan yang ketiga atau the third law of life. Makhluk hidup tidak bisa dipisahkan dari materi pembuatnya. Jika dipisahkan, maka akan mati. Kita baca dulu Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, nesema hayim atau nafas-nafas kehidupan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia merupakan makhluk roh yang ada di dalam tubuh tanah dan mempunyai jiwa. Jadi manusia terbuat dari dua materi. Yang pertama debu tanah, artinya dia fana. Dan yang kedua nafas Allah atau roh Allah. Neshama Hayim itu artinya the breath of lives atau nafas-nafas kehidupan yang dihembuskan ke dalam diri Adam. Sehingga hanya dari satu orang manusia saja dihasilkan miliaran manusia lainnya. Maka manusia tidak bisa dipisahkan dari kedua materi tersebut. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Artinya, roh yang ada di dalam diri kita itu kekal. Karena itulah manusia nanti ketika dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan akan dikembalikan ke bumi yang baru. Ini ada di Wahyu 21 ayat 1. Jadi rumah kita yang sejati bukanlah di surga. Surga hanya diciptakan untuk makhluk-makhluk roh yang tidak mempunyai tubuh jasmani. Sedangkan jika kita nanti dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru, maka kita akan kembali ke bumi. Karena manusia tidak mungkin bisa dipisahkan dari materi pembuatnya. Nah Allah yang pernah mengambil rupa manusia, sekarang dia bisa bertabernakel atau berkemah secara abadi di bumi yang baru bersama dengan kita manusia. Sebab dia telah mengambil rupa manusia dan dijadikan sama dengan Adam. Karena itu manusia mempunyai dua macam kehidupan, kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Dan kita harus memberi makanan kepada dua hal ini. Di dalam taman di Eden, Adam mempunyai banyak pohon-pohon untuk kebutuhan jasmani dia. Dia bisa makan dari pohon-pohon tersebut. Tetapi ada satu pohon yang merupakan sumber kehidupan rohani daripada Adam, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini menggambarkan Yesus itu sendiri, yaitu lechem atau roti hidup yang turun dari sorga. Itulah sebabnya ketika Adam jatuh ke dalam dosa asal, kita kehilangan akses kepada lechem atau pohon kehidupan tersebut. Dalam Ulangan 8 ayat 3 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Dan Yesus membenarkan hal ini di Matius 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4. Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Adam diusir dari taman di Eden, maka kita terputus dari lechem atau roti makanan surgawi. Ini akibatnya kita mati secara rohani. Di Kejadian 3 ayat 19 dikatakan begini, dengan berpeluh engkau akan mencari lechemmu atau makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lechem itu artinya roti atau makanan. Maka kita terputus dari sumber hidup kita, yaitu roti yang dari sorga, Yesus sendiri. Karena Adam terbuat dari dua materi, yaitu debu tanah yang fana dan juga dari roh Allah, dan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah bahwa makhluk hidup tidak bisa dilepaskan dari materi pembuatnya, maka Adam juga harus makan dua macam makanan. Yang pertama makanan jasmani. Adam makan dari semua buah yang ada di dalam taman di Eden. Dan yang kedua, dia harus makan dari buah pohon kehidupan. Jika tidak, maka Adam akan mati. Itulah sebabnya ketika Yesus turun ke dalam dunia, dia mengembalikan lagi akses kita kepada pohon kehidupan atau roti hidup. Sebab akses kehidupan telah terputus dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita tidak lagi bisa makan dari buah pohon kehidupan. Ketika turun ke dunia, Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan kita bukan hanya sumber makanan rohani, tapi juga sumber air hidup rohani. Kita baca ya, Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Kita baca juga dalam Mazmur 36 ayat 7 sampai dengan 10. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat.
Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Air kehidupan itu melambangkan Roh Kudus. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Roh Kudus keluar dari Adam. Sehingga kita tidak lagi mendapatkan akses kepada air hidup itu. Kita terputus dari sumber hidup itu. Kita baca Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kita baca apa maksudnya air hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 44. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, maksudnya perayaan Sukot atau perayaan air hidup, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Out of his belly shall flow rivers of living water." Dari dalam perutnya atau dari dalam dirinya akan mengalir keluar sungai-sungai air kehidupan. Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib, dia membuka akses kepada dua hal. Yang pertama, makanan rohani atau roti rohani, lechem, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan yang kedua, Roh Kudus yang akan dicurahkannya kepada kita, yang merupakan sumber air hidup rohani kita. Dalam Amos 8 ayat 11 dikatakan, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan." Akses kita yang terputus dari lechem atau pohon kehidupan, yaitu roti hidup yang ada di dalam taman di Eden, dan dari sungai-sungai kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah, dikembalikan lagi dengan kematian Yesus sebagai Adam yang kedua. Kita baca di dalam kitab Wahyu, "Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Dan dia mengembalikan lagi akses kita kepada lechem atau roti pohon kehidupan rohani. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Kita akan membahas mengenai hukum kehidupan yang keempat. Shalom.